Assalamualaikum, permisi. Sumpah sih. Saya tutup saya jam piro iki. Salah ya. Kan Iya, ya wis lah. terus, ayo malah filmnya. Oke, gas. Oke. Selamat datang di Kemon. Podcast kepencet emot. Jadi ini dikemas secara suasana ala-ala warung. Di warung Mama Marlon alias warung Tante Hana. Ini dikemas secara santuy dengan aku pakai baju daster mamaku dan Marlon pakai apa nih sama Bagas? Jadi pakainya ini baju-baju apa ini, Lon? Baju apa? Pakai itu. Ya pokoknya Baju-baju ala ngeronda gitu Iya. ya. Oke, jadi apa? Jadi ngapain? Nah, jadi di episode pertama ini, aka episode yang spesial ya, karena ini episode pertama banget. Betul. Jadi kita akan membahas suatu topik yang kontroversial, yakni dan juga kita akan bahas terkait edisi di bulan Ramadan, yakni apakah benar Gen Z itu durhaka terhadap tradisi di bulan suci Ramadan? Kan setuju nggak? Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Oke. Selamat datang untuk Marlon dan Bagas dengan aku sebagai host Kayla Sarah, bisa dipanggil dengan Kayla. Aku Marlon dari Hakim, bisa dipanggil Marlon. Aku Bagas Haril Maulana, biasa dipanggil Bagas. Oke, jadi yuk langsung kita guys. Sebetulnya itu udah lengkap tahu ini karena udah ada dari 2 domisili langsung. Domisili mana? Maksudnya itu ada dari muslim sama non muslimnya. Betul. Sang Mantap, pemburu takjil. Nah, ya mantap tuh. Tapi ada yang kurang nggak sih? Apa? Pak Al salah, kan harus ada perspektif dari generasi kakak. Oh iya, generasi milenial, betul. guys. Nah, Lon, guys, kita ini kan termasuk Gen Z kan? Betul. Dimana sering juga dijuluki sebagai generasi digital, terus yang kayak kritis. Gimana sih pendapat kalian mengenai makna dari Gen Z itu? Kalau menurutku Gen Z itu kan ya kan betul ya dari tahun 97, apalagi kelahiran tahun 97 sampai 2010 itu kan emang kita dari kecil udah diperkenalkan sama teknologi. Jadi dari kecil itu udah kayak Apa-apa semua harus teknologi. ya, jadi semuanya teknologi. Jadi kayak dari kadang ada orang tua yang kan mereka bukan dari Gen Z, dari kecil nggak pegang nggak pegang HP, nggak pegang teknologi. Gitu ya? Nah, terus tanyanya ke yang dari kecil udah pegang teknologi kan lebih tahu, lebih luas tentang lebih luas. Oke. Udah. Kalau dari Bagas sebentar. Ya seperti dari yang Marlon bilang tadi, kita itu tumbuhnya kan juga barengan sama teknologi kan. Jadi Gen Z itu apa-apa itu teknologi. Bahkan dari teknologi bisa menghasilkan kayak apa ya, online shop lah atau penghasilan. Oh, yang kreatif gitu. Iya, yang kreatif. Ya, terus kalau karakter Gen Z mereka gimana? Bangkang atau gimana? kalau menurutku Gen Z itu kadang lebih ke gimana ya, kadang mereka itu egois, kayak karena misal mereka bermalas-malasan buat mereka karena kan udah pegang gadget kan udah kayak terbaik lah, malas-malasan gitu. Kadang kalau disuruh ini Anda nggak mau, cuman banyak di minusnya aja Karena mereka udah terlalu Biasanya di situ gitu loh. Iya. Oke. Kebiasaan pegang gadget, teknologi. Ya kebiasaan kan. Jadi kalau disuruh ngapa-ngapain kadang-kadang juga suka ngeluh, suka Ya. Sambatan ya anjir. Ya, sambatan. Oke, tapi di lain itu kita juga sering banget kan dibilang kayak aduh banyak protes, suka demo-demo gitu kan. Terus kayak apa ya? Gen Z ini juga di di suasana Ramadan ini Gen Z sering banget dibilang suka bikin. Nah, gimana tanggapan kalian atau kalian pernah dapat hal-hal lucu apa terkait gebrakan tadi? tentang Gen Z di bulan Ramadan. Kalau hal lucu di bulan Ramadan sih mungkin nggak terlalu banyak kalau dari aku. Dari aku mungkin nggak terlalu banyak, tapi kayak aku kadang ini kita dari temen-temenku yang kadang aku pernah nanyain pernah mokel apa enggak, gimana ceritanya, karena ada yang lucu, ada yang apa
mereka kayak gimana ya, ada yang udah tahu puasa tapi mereka jam 12 siang malah bal-balan akhirnya mokel. Terus oke. ada yang Sengaja banget ya kayaknya ya. ya Terus ya gitu. Terus kayak ada yang pernah bantuin mamanya masak, tapi kalau nyicip doang gak Gak apa-apa, apa-apa, tapi tapi nggak kalau dilek. gitu. Tapi temenku malah kelek. Oh. Itu udah mau buka itu padahal. Jadinya dia batal. lama ya. Terus kamu itu enggak sebagai non muslim sering itu keluar takjil ya? Jam 2 atau jam berapa? Jarang sih, kalau aku sendiri jarang. Cuman kalau kadang aku lewat gitu emang udah sering kayak kadang ada orang takjil atau apa. Kan kalau emang buat takjil kan bagi orang yang membutuhkan aja gitu kan. Kalau bagus gimana? Kalau dari aku sih gebrakannya nggak ada gitu. Dia lancar banget ya kayaknya puasanya. Gak ada bolongnya. Iya nggak ada. Salam Ustaz. Alhamdulillah. Oke, terus apa? Mama pernah nyoba itu nggak? Puasa nggak? Sehari? Enggak. Oh belum. Cuma dari Kristen. Oke, apa ya? Tantangannya deh, aku mau tanya ke Bapak dulu. Tantangannya selama di bulan suci Ramadan ini apa? Selain puasa ya? Maksudnya Selain kita puasa doang. Kalau aku sendiri sih biasanya tugas numpuk, jadi nggak tanggal raya karena emosi. Iya, mikirin tugas. Betul. Kalau lagi Banyak tugas tugas malah. kita lagi banyak tugas Iya. banget ya. Terus kalian milih apa? Tidur. Ya nyicil tugas. Oh, nyicil tugas. kalau sempet. Rajin. Kalau sempat. Kalau Mandan, tantangannya apa? Sama sih. Non muslim. Sama, Nggak cuman puasa. kan kita kan udah dari tanggal 21 udah libur. Kita dari tanggal 21 udah libur, kiranya kayak udah lepas gitu, tapi enggak, tugasnya banyak. Oh iya. Justru gitu. ini juga termasuk tugas ya? Iya. Oke, terus kalian udah nggak asing lah ya dengan TikTok yang kayak sehari-hari kita scroll. Nah, kalian pernah dengar nggak kalau semisal Gen Z itu kalau bikin kerandoman, ketuanya itu Nuaiman. Coba. Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling lucu, dia itu suka ngelawak. Oh. Bahkan Iya. Nabi pun Ada Bapak bisa tertawa. Seperti itu. Terus ada lagi nggak kalian yang kayak di komen, seksi komen gitu? Sekalian kalian baca deh komentar yang paling lucu menurut kalian. Selain Gen Z itu apa? Lihat komen. Cuman kayak kadang ada yang tentang Gen Z, terus lucu Gen Z-nya ngapain gitu. Tapi ya udah video doang, tapi nggak pernah lihat. Tahu dia itu nggak yang salat tarawih freestyle? Oh iya. Pernah lihat? Ya, Iya, kan iya. komennya enggak? Enggak, tapi lihat kadang ada yang ngeparodiin Iya. juga. Iya, itu lucu. Terus kalian pernah lihat nggak yang kayak sholat terus kayak kameranya digeser? Oh iya, jadi kelihatan orang biasa. Iya. Ceritanya. Ya. Udah. Oke, kita masuk ke nonton videonya aja. Soalnya aku ada beberapa video yang kayak lucu lah ya. Kita bahas bersama-sama terkait Gen Z. Oke, next ada. Oh ini. Oh iya. Geser. Astagfirullah. Tapi namanya Mana tanggapan kalian terkait video-video tadi? Aja gebrakannya. Random. Ya kalau Pasti kan. kita bahas yang ini deh, yang benar-benar relate sama kita. Kalian kesibukannya apa di bulan Ramadan? Selain nugas lah ya. Kalau kesibukan sih gak ada sih. Cuman kadang kayak kayak aku waktu itu kayak bulan ini banyak
ke sama pasti waktu jualan takjil Oh, pas bukber. jualan ya? Iya betul. Oke. Terus oh boleh. Kalau aku di siang hari waktu buka sesi enggak apa sih, waktu malam habis sholat terawih terus ngaji di masjid. Dia alim banget sih. Kamu nggak ikut itu nggak ikut lebaran? Nggak ikut puasa tapi ikut lebaran ya? Juga. Dapat hari itu. Ini dapat THR ya? Dapat. Iya. Dapat. Oh, berapa biasanya? Sepuluh. Tahun lalu Banyak juga ya. tahun lalu Ikut kemarinnya puasa dia, guys. tahun Kalau nggak kemarinnya sobat spill. lebih lagi. 10 juta guys. Amin. Amin. Enggak pernah begitu. Alhamdulillah pokoknya dikasih alhamdulillah. Iya. Oke, guys. Apalagi kita tambah gede ya. Kayaknya gimana ya? Kalian pernah itu nggak fenomena yang baru banget kita bahas kemarin waktu bulan Ramadan yang ada polisi itu? Nah, itu tuh ada apa ya, tantangan-tantangan yang kayak banyak banget dari Gen Z itu malah nunggu buka puasa dengan hal-hal yang negatif, kayak kan kenal gangster kan. Oh iya. Ya, kayak gitu. Terus ada ngabuburit. Kebetulan di sekitar rumahku di Tanggulangnya tuh bagian kayak tol Haka gitu, itu dia dibuat balpian sembari nunggu. Kalian pernah nggak ketemu atau gimana? Kalau sepanjang tahun ini Ramadan enggak? Belum Pak. Ya, jangan sampai lah ya. Iya lah. Jangan sampai dan jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Betul. Terus itu kan yang dari luar. Kalau dari dalam diri kita banget, kalian sering begadang kan? Apalagi udah liburan gini kan? Sering Kalau waktu selama- mau sholat itikaf aja sih. Oh gitu. Selama libur dari mulai tanggal 21 kemarin sering Berantakan nggak jam tidur? berantakan. Mantep guys. Kayak tadi Ini dia. malam. Oke, jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk Gen Z tadi dapat berdampak negatif lah ya bagi Iya. kita. Gimana pendapat Mama sama Batuk untuk dampaknya? Ya pasti dampaknya kan negatif ya. Pasti kalau banyak begadang itu pasti ngantuk kan. Jadi di pagi harinya itu pasti banyak yang tidur kecapean. Jadi nggak bisa nggak fokus sama pelajaran. ya nggak bisa menjalani kegiatan Oke. sehari-hari atau Ini sih. Kalau menurutku itu begadang ya, kan kadang ada yang begadang sampai nunggu sahur. Oh iya ya. Nah, betul. begadang sampai nunggu sahur, kadang kan kayak waktu sahurnya malah ngantuk atau kadang ketiduran jadinya nggak sahur atau ada yang kadang melihat imsak baru sahur. Kalau nggak kadang karena begadang jadi misal sama main game sama nongkrong terus mereka makan. Nah, malah akhirnya waktu sahur malah mereka udah kekenyangan nggak sempet makan. Jadi waktu bakal berdampak gitu ya. iya, jadi Oh, iya. apalagi tapi kalau misalnya waktu sahur dari aku baca kalau sahur makan terlalu banyak itu kan apa ya, aku lupa Itu Atau gula darah naik atau iya soalnya gimana gitu. malam kan. Terlalu Atau jam 4-an. Jadi kalau makan terlalu banyak dan nanti kayak jam 10 mau jam 12 gitu malah jadinya lapar banget. Iya sih. Jadi makan secukupnya tapi juga Itu seperti anjuran Rasulullah guys, makan itu secukupnya. Tapi dari tadi kita kan juga ngomongin selain kerendemannya, kita juga ngomongin dampak-dampak negatif yang udah kita rasakan juga. Kita kan apa ya, Gen Z itu juga punya potensi yang besar gitu loh Iya. buat masyarakat ini, apalagi di bulan Ramadan ini. Kira-kira apa aja tuh menurut kalian? Ya, hal negatifnya lah, sisi positif dari Gen Z. kalau sisi positifnya karena yang tadi ya kan mereka kan udah dari awal pegang gadget jadi mereka udah tahu udah jadi, tahu udah nggak ya, praktek lah ya, udah gampang lah kayak jadi gadget ini suruh ngapa-ngapain ini udah gampang cuman kadang ada ya ada di waktu yang katanya orang-orang karyawan Gen Z kadang mereka dipandas atau apa ya semenjak ada gadget untuk Gen Z ini kan jadi apa-apa itu serba gampang ya. Teknologi. Terus sekarang tuh apa ya, menurutku Gen Z itu bagi-bagi takjil itu kan jadi orang-orang kan yang tadinya kayak kayak pelit gitu kan, jadi kayak tergerak hatinya gara-gara konten-konten positif. Terus mereka juga sering banget kayak bisa ceramah gitu. Jadi mereka tuh punya potensi yang udah tertutupi aja gitu. kalau nggak mereka yang kadang terlalu males buat menganu potensi itu. Iya sih, mager lah ya Mager. istilahnya. Oke, karena pada dasarnya Gen Z itu emang apa ya, generasi yang melek akan teknologi. Jadi sebetulnya kita itu guys bisa untuk memanfaatkan
potensi tersebut dengan menyebarkan hal-hal yang positif, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi bukan malah trek-trekan dan lain-lain, apalagi begadang ya, jangan. Oke, jangan diulangi. Oke. Gak terasa nih guys, kita Oke. udah ada di penghujung acara. Tapi seperti biasa, seperti podcast pada umumnya, setelah di segmen yang terakhir, pesan apa sih yang mau disampaikan Bagas dan juga Marlon untuk pemuda, untuk seangkatan kita nih, dan juga untuk orang tua yang ada, yang sedang menonton lah ya. Nah, dulu aku Bagas dulu nih. Kalau pesan buat anak zaman sekarang sih apa ya, kayak jangan terlalu mengandalkan gadget. Oke. Ya kan kayak ada orang yang kadang itu kan Pak terlalu mengandalkan teknologi sampai dianya sendiri mungkin mager atau apa. Kalau buat yang orang tua, kalau bisa dari kecil jangan dulu dikasih gadget. Itu juga bisa berdampak buruk kan. Lebih baik diatur lah ya. Iya, diatur. Soalnya kalau misalnya waktu kecil kayak gadget, apa-apa nangis kayak gadget, apa gadget misalnya berapa. Iya sih. Kadang ada juga anak yang apa susah ngomong, itu juga kaku gitu nggak sih? masih Terus kaku. apa hubungannya sama tradisi Ramadan ini? Mereka bikin gebrakan-gebrakan itu apa pesannya? Kalau yang ada hubungannya sama Ramadan ya itu tadi kurang-kurangin kayak Terlalu ya, ngelawak. terlalu ya itu bisa sama kayak yang begadang atau mungkin karena mereka libur ya, kan libur kan udah awal banget ini. Mereka gara-gara itu punya begadang. Biar gak keteteran juga. Udah. Oke. Bagas nih. Ya jadi untuk pemuda sekarang itu pastinya megang gadget itu terus kan. Nah, Iya. Pasti. pasti. Iya. Ya yang pasti aturlah jadwal untuk main gadget itu. Kalau main gadget itu Ada waktu. ada waktunya dan cari yang Tahu positif. waktu. Ya. Positif. Iya. Jangan melulu main lihat ini yang positif dan menghasilkan sesuatu. Iya, yang harus kreatif gitu. Terus kalau misalnya di bulan Ramadan nih, gimana? Kalau bulan Ramadan ya yang masalah nongkrong tadi Iya. nggak apa-apa sih nongkrong, cuma ya yang positif aja kayak ibadah lah. Jangan nongkrong gitu. apa yang Tahu main. waktu lah ya, Iya, tahu waktu. kalau nongkrong tuh. Karena kita juga masih suka nongkrong emang pada Iya. dasarnya. Terus, oke, udah itu aja buat orang tua nih. Buat maksudnya generasi kakak-kakak kita. Ya, milenial. Udah. Diajarkan yang positif untuk adik-adik. Pasti. Jadi itu pasti. teladan. Oke, untuk teman-teman kita bisa ambil sisi positifnya dari podcast kali ini. Untuk di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Terus juga banyak nyebarin hal-hal positif dengan potensi kalian. Tuh. Betul. Oke, khususnya Gen Z dan Gen Alpha ya, Nah, ya. masih sering sekali dibilang sebagai generasi durhaka. Sebenarnya tuh celutukan-celutukannya tuh dari mereka sendiri tahu. Maksudnya kayak mereka tuh sendiri yang bilang kalau dirinya tuh durhaka, Iya. padahal aslinya enggak sih sebetulnya. Ya kayak gitu. Kita patahkan segmen itu dengan menyebarkan hal-hal yang positif. Mantap. Baik teman-teman, semoga Ramadan ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan semoga kalian bisa menikmati sepanjang acara podcast ini tadi. Terima kasih juga untuk Bagas dan Marlon sudah menyempatkan waktunya Oke. yang tiba-tiba dadakan tadinya tumbas-tumbas. Terus juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih, saya Kayla dari Kemot. Saya Marlon dari Kemot. Saya Bagas dari Kemon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Syukur.